Hermeneutis Serat Syekh Siti Jenar yang berisi ajaran mengenai kematian. Syekh Siti Jenar bukan hanya berisi mengenai ajaran kematian, tetapi justru dengan berbicara mengenai kematian yang diungkap mendalam mengenai kehidupan, terutama makna hidup. Seluruh persoalan kehidupan yang dibicarakan oleh Syekh Siti Jenar ini bolehlah dikatakan akhirnya menjadi inti dari ajaran agama Islam. Pendekatan yang disebut Islam esoteris yaitu suatu penafsiran Islam yang bersifat sufistik dan penuh dengan keterbukaan pada kearifan agama-agama. Dengan kata Islam esoteris berarti Islam dipahami melebihi simbol-simbolnya. Islam dipahami dalam arti melebihi segi lahiriah atau syariat, tetapi memasuki segi yang lebih mendalam, segi realitas tinggi, high reality, yang bersifat batin. Islam esoteris inilah Islamnya Syekh Siti Jenar. Menurut paham Islam esoteris, manusia terdiri dari 3 unsur bertingkat, yaitu jasmani, nafsani, dan rohani. Tingkat terendah adalah jasmani, yaitu fisik, badan atau tubuh manusia yang kelihatan sehari-hari, lahiriah. Tingkat yang lebih tinggi adalah nafsani, yaitu unsur manusia yang bersifat nafs, jiwa, atau psikologi. Segi ini tidak lagi bersifat jasmania, tetapi sudah mulai batiniah, berkaitan dengan pikiran manusia, human mind. Tingkat yang paling tinggi adalah ruhani atau roh atau spirit. Hampir semua ajaran kesufian menganggap jasmani atau tepatnya keterikatan pada jasmani dianggap sebagai penghalang mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tingkat kedua adalah nafsani, yaitu tingkat psikologis yang lebih kompleks daripada jasmani. Dan tingkat ketiga adalah rohani yang lebih kompleks lagi dan mendalam. Dengan roh manusia dapat mengekspresikan sifat-sifat ilahi dalam dirinya. Roh dalam diri manusia membuat manusia hidup sempurna sebagai makhluk hidup. Istilah-istilah hierarki kedirian manusia itu, jasmani, nafsani, dan rohani ini dalam kehidupan keagamaan, juga dalam serat Syekh Siti Jenar ini, begitu penting karena menyangkut kenyataan bahwa pengalaman kebahagiaan dan kesengsaraan juga mempunyai 3 tingkat. Jadi adalah pengalaman kebahagiaan dan kesengsaraan yang bersifat jasmani, ada yang bersifat nafsani, dan ada yang bersifat rohani. Juga dari hierarki keberadaan manusia ini, kita bisa mengatakan bahwa ada pengalaman kebahagiaan dan kesengsaraan jasmani yang tidak sampai pada tingkat nafsani. Sehingga bisa saja secara jasmani seseorang nampaknya bahagia, tetapi sebenarnya jiwanya sakit. Gejala ini dikenal dalam psikiatri atau psikologi secara psikosomatik, yaitu adanya rasa sakit badan, padahal tidak ada, karena sakitnya jiwa. Para psikolog mudah mendeteksi hal seperti psikomatis ini, karena ia bisa membaca hal yang tidak tampak atau mata batinnya oleh pandangan awam. Begitu juga dengan pengalaman yang lebih tinggi lagi,
di mana seseorang merasakan sakit badan dan jiwa atau mempunyai masalah psikologis. Padahal tidak ada, disebabkan oleh rohaninya yang sakit atau rohaninya tidak berkembang atau tertutup. Theodor Roszak, seorang tokoh mistik, pernah mengatakan bahwa dalam diri manusia ada ruang spiritual atau ruang rohani yang kalau ruang ini tidak diisi dengan hal-hal baik, secara otomatis akan diisi dengan hal-hal buruk. Hal-hal yang buruk itu terutama menyangkut ketidaksadaran tentang apa yang benar dan salah, yaitu situasi ketika kita mengalami tingkat perkembangan rohani begitu rupa sehingga kita tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, antara benar dan salah. Al-Quran menyebut ini sebagai keburukan telah dihiaskan dalam diri manusia. Adakah orang yang pekerjaannya buruk dibayangkan baik lalu menjadi baik, atau sama dengan orang yang mendapat bimbingan? Paham Islam esoteris menyebut seseorang yang mengalami masalah rohani seperti ini sebagai kebangkrutan. Para sufi atau guru-guru mistik menganggap bahwa kebangkrutan rohani ini dapat menjadi kesengsaraan manusia tertinggi yang terjadi kalau manusia sudah mulai menganggap kejahatan sebagai yang baik. Dan seperti psikomatis tidak bisa dilihat kecuali oleh para psikiater atau psikolog, begitu juga kesengsaraan rohani ini tidak bisa dilihat kecuali oleh para guru-guru mistik atau sufi. Artinya, sebagaimana kesengsaraan nafsani yang tidak selalu tampak pada jasmani, kebangkrutan rohani juga tidak selalu tampak dalam kehidupan sehari-hari. Para sufi mengatakan bahwa orang akan merasakan efek dari kebangkrutan rohani itu kalau sudah kembali ke alam rohani, yaitu kehidupan setelah kematian. Tetapi di dunia ini sebenarnya bisa terasa juga efeknya. Itu sebabnya Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa hidup ini adalah kematian dan kematian adalah kehidupan. Hidup itu menempuh perjalanan kemana? Ke kehidupan sejati. Hidup yang tidak tersentuh oleh kematian, yang dalam bahasa Islam hidup di akhirat. Tapi ada perbedaannya dengan pandangan Jawa, maksudnya Syekh Siti Jenar. Akhirat bagi Jawa tidak harus datang setelah alam raya ini hancur. Akhirat juga bagi Jawa adalah keadaan yang bisa dialami sekarang ini. Ia tidak terikat waktu, bukan dulu atau nanti. Karena hidup sekarang ini merupakan wahana untuk menuju kehidupan sejati, hidup yang rahayu. Maka dalam hidup yang sekarang ini, manusia harus tahu pintu-pintu atau jalan-jalan yang harus dilewati. Oleh karena itulah, penting memperhatikan kondisi kesehatan hidup, bukan hanya jasmani, tetapi juga nafsani, dan lebih-lebih akhirnya karena menyangkut agama, yang rohani yang akan menentukan mutu kehidupan sejati manusia. Mengenai ajaran Syekh Siti Jenar, persis yang dikatakan psikolog dewasa ini, bahwa kesehatan psikologis punya efek kepada keseluruhan jasmani, dan begitu juga kesehatan rohani punya efek kepada kesehatan nafsani maupun jasmani, meskipun tidak langsung. Sehingga kebahagiaan dan kesengsaraan rohani itu juga bisa kita rasakan sekarang ini, meskipun tidak dalam ukuran sepenuhnya.
Dalam konteks ketiga hierarki kedirian manusia ini, menarik juga kita mengetahui di mana letak akal, karena akallah yang menjadikan kita dituntut dalam beragama. Tidak ada agama pada orang yang tidak berakal. Seperti yang dikatakan Ibnu Taimiyah, akal lebih merupakan instrumen pada manusia untuk sampai pada kebenaran. Akal yang berasal dari bahasa Arab berbentuk masdar, verbal noun, yaitu bentuk kata benda yang mengandung arti kerja. Jadi akal berarti kegiatan atau aktivitas menggunakan pikiran. Akal tidak bisa berdiri sendiri, tapi merupakan aktivitas. Ini berbeda dengan konsep Yunani yang menempatkan akal seolah-olah makhluk tersendiri yang disebut nous. Itulah sebabnya kenapa setelah membuat berbagai perumpamaan Allah berfirman, yang dapat memahaminya hanya mereka yang berilmu. Atau kalau kita terjemahkan sedikit bebas, berarti tidak ada yang bisa memahaminya secara rasional kecuali mereka yang berpengetahuan. Ungkapan ini adalah sebuah metafor, karena itu tidak bisa berhenti dalam perumpamaan. Kita harus menyeberangi metafor itu dengan menggunakan akal. Untuk apa akal dianugerahkan kepada manusia? Untuk menjawab soal-soal nyata dalam hidup di dunia ini. Agama atau din adalah landasan untuk melangkah. Kemana kita melangkah? Ke kebenaran. Sementara menurut Ibnu Sina, yang dipengaruhi falsafah Yunani, memahami akal sebagai entitas tersendiri dan ditempatkan di antara roh dan jiwa. Roh sebagai bagian eksistensial kita yang paling tinggi dan berasal dari Tuhan. Kita sama dengan binatang pada dua tingkat, yaitu jasmani dan nafsani, tapi tidak pada rohaninya, karena binatang tidak punya roh. Maka yang disebut roh bukanlah hidup ini, tetapi sesuatu yang lebih tinggi daripada hidup. Karena kalau hanya hidup, binatang juga hidup tetapi tidak punya roh. Manusia seperti digambarkan Al-Quran, setelah sampai proses tertentu dalam pertumbuhannya atau membentuk rupa, maka Allah meniupkan ke dalamnya sebagian rohnya. Pandangan kedirian manusia rohani inilah yang menyebabkan mengapa dalam Islam esoteris manusia dipandang mempunyai sifat ilahi atau lahut, dan segi inilah yang harus didorong agar bisa kembali kepada Allah. Roh adalah pancaran zat ilahi. Ia memancar dari dirinya. Ia selalu suci, tak tersentuh kotoran. Ia dipancarkan pada pribadi yang menjadi manifestasi ilahi yang menyejarah di bumi. Jasmani manusia boleh bermiliar-miliar, tetapi perwujudan pribadi ilahi di bumi tetap sedikit. Mereka hanyalah para nabi atau rasul, utusan, awatar, atau apapun sebutannya, dan wali. Peranan mereka di bumi adalah untuk menuntun umat menjadi pribadi-pribadi manusia ilahi. Dalam pandangan para filsuf Muslim, bukan hanya manusia yang ingin kembali ke asal, tapi semua alam ini. Keinginan alam untuk kembali ke asal mencari Tuhan ini menyebabkan ada gerak berputar. Semua alam bergerak berputar, seperti
rembulan berputar mengelilingi bumi, bumi dengan keluarganya, rembulan mengelilingi matahari, matahari mengelilingi Bima Sakti, dan seterusnya. Atau pergerakan berputar ini disebut tawaf dalam bahasa Arab. Dan seperti kita ketahui, tawaf dalam haji adalah peniruan tawafnya alam. Tawaf adalah gerak untuk mencari kembali asal. Hajar Aswad kemudian dijadikan simbol permulaan dan akhir dari Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita semua berasal dari Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Semuanya ingin kembali. Kalau ingin ilaihi roji'un, kepadanya kita kembali, ya harus tahu jalannya. Dan jalan Tuhan itu setelah dibuatnya di dalam diri kita. Kalau mau tahu ibadah yang benar, ya cari di dalam dirimu sendiri. Dan ini dikatakan oleh Syekh Siti Jenar. Di sini Syekh Siti Jenar mengemukakan bahwa dalam diri manusia yang terdalam ada Ka'bah, tempat manusia bertawaf itu. Haji memang merupakan gerak kembali ke asal, karena manusia mempunyai konsep sentralitas yang menjadi latar belakang konsep tentang tanah suci. Tanah suci mewakili sentralitas dan Ka'bah hanya sebagai simbol sentralitas dari pusat atau center yang kita anggap sebagai Bayat Allah atau rumah Tuhan. Maka itu sebabnya dalam Islam esoteris ada praktik zikir, karena sebenarnya dengan zikir kita kembali kepada Tuhan, yang Syekh Siti Jenar katakan lewat jalan dalam diri manusia. Seperti yang pernah diilustrasikan oleh Nurholis Majid, bayi yang tentram berada dalam dekapan ibunya. Begitulah dengan zikir, seolah-olah kita di dekat Tuhan, sehingga hati menjadi tentram. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, maka hati menjadi tentram. Maka kalau pergi ke Mekah dan terharu melihat Ka'bah itu adalah gejala psikologis yang sehat dari orang yang menemukan kembali perasaan asal. Psikologi dari orang yang merasa kembali ke pusat kediriannya atau center. Dan inilah jalan sufi mencari pencerahan yang itu ada dalam diri sendiri, dan biasa disebutnya sebagai jalan hati. Ada firman Allah yang dijadikan dalil oleh kaum tarekat. Sekiranya mereka tetap berada di jalan yang lurus, pasti kami curahkan air yang melimpah. Perkataan tarekat atau tarekati dalam firman ini menunjukkan pada agama secara keseluruhan, bukan suatu wujud atau institusi keagamaan seperti yang sekarang dikenal sebagai tarekat. Secara harfiah, tarekat berarti jalan, sama dengan syariah, yaitu jalan setapak menuju oase yang dalam bahasa Arabnya adalah jannah, taman. Biasa diterjemahkan sebagai surga bagi orang di daerah padang pasir. Oase adalah lambang kehidupan paling ideal karena suatu kehijauan di tengah kegersangan padang gurun yang luar biasa. Metafor jalan setapak menuju oase inilah yang disebut syariah, yang sebenarnya bermakna bahwa agama adalah jalan menuju kebahagiaan, menuju surga. Ada banyak perkataan agama yang dapat diartikan dengan jalan, seperti sabil, manhaj atau minhaj, suluk atau maslak, nusuk atau mansak, dan seterusnya. Juga agama apapun selalu digambarkan sebagai jalan, sama dengan marg dalam Hindu,
atau Dharma sebagai jalan tengah dalam Buddhisme, atau Tao dalam agama Cina, Taoisme maupun Konghucu. Dan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Menurut Syekh Siti Jenar, agama baginya bukan teori yang harus dihafal. Agama adalah sebuah jalan yang harus dilalui. Dia tidak ambil pusing dengan nama agama, walaupun agama yang sedang disandangnya Islam. Tetapi kenyataan hidup, keberadaan diri, itulah yang menjadi bagian kesadaran Syekh Siti Jenar dalam hidupnya di dunia ini. Selanjutnya dalam perkembangan perkataan syariah itu, karena ada tekanan-tekanan di dalam apresiasi keagamaan dan sesuai dengan perkembangan sejarah, istilah-istilah tersebut mengalami sedikit pergeseran makna syariah, lebih menunjuk kepada jalan yang bersifat lahiri. Hukum dan torekoh menjadi lebih bersifat batini. Pentingnya perbedaan segi ini atau syariah dan torekoh lebih tinggi dan mendalam dari yang pertama, walaupun yang pertama memang mendasari yang terakhir, sangat disadari oleh Syekh Siti Jenar. Istilah-istilah yang sudah disebutkan tadi, Al-Quran banyak menggunakan air sebagai simbol kehidupan. Ma'an kodakan, kehidupan. Air yang melimpah dalam firman berarti kehidupan bahagia, lahir dan batin. Artinya, orang yang menjalankan agama secara sungguh-sungguh dalam arti yang mendalam, seperti yang ditunjukkan oleh Syekh Siti Jenar, akan dilimpahi berbagai macam berkah, materi, moral, dan spiritual. Di antara salah satu berkah rohani itu adalah wawasan hati nurani ke dalam sesuatu yang lebih tinggi, yang lahir dari kehendak dan usaha kita untuk berdiri tegak di jalan yang benar, sesuai dengan hukum alam, hukum moral, dan spiritual. Perumpamaan tentang air ini sangat penting dalam penafsiran esoteris sebagai simbol kehidupan. Cerita lain misalnya tergambar dalam kisah tentang Nabi Musa yang mau bertemu dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa ditanya oleh para pengikutnya tentang siapa yang lebih hebat darinya, ia menjawab tidak ada. Mendengar kesombongan Nabi Musa itu, Tuhan marah dan berkata, "Ada yang lebih hebat dari kamu? Di mana dia? Cari saja di tepi laut." Ketika Nabi Musa mencari dan beristirahat di sebuah batu, bekal ikan yang sudah digoreng ternyata hidup kembali dan masuk ke laut. Persis di pertemuan antara dua air yang kemudian sering dijadikan landasan kaum tarekat sebagai tempat ideal berzikir. Di tempat ini Nabi Musa mendapatkan orang yang tidak begitu mengesankan. Ketika ditanya, apakah dia yang dikatakan lebih hebat darinya? Nabi Khidir menjawab, tidak tahu. Karena merasa penasaran dan untuk mengetahui lebih lanjut siapa dia, Nabi Musa meminta untuk ikut dengannya. Dengan tegas, Nabi Khidir menolak karena yakin bahwa Nabi Musa tidak akan sabar melihat tingkah lakunya nanti. Tetapi dengan janji tidak akan macam-macam, hanya ikut tunduk saja tanpa protes. Akhirnya Nabi Musa diizinkan ikut. Mereka kemudian menyeberangi selat dan naik perahu. Di tengah perjalanan ketika melihat perahu itu dirusak. Nabi Musa tidak tahan melihat kejahatan itu dan protes. Engkau melubanginya untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh aneh apa yang kau lakukan. Dengan entengnya orang itu menjawab, bukankah sudah kukatakan kepadamu, engkau tidak dapat sabar dengan aku? Dan Nabi Musa pun meminta maaf dan memohon berkenan untuk dapat terus mengikutinya. Ketika sampai di pantai,
dan bertemu dengan anak-anak yang sedang bermain riang. Diambillah salah satu anak itu dan ditempelengnya sampai mati. Nabi Musa marah sekali dan berkata, "Engkau membunuh orang yang tidak bersalah, yang tidak membunuh orang. Sungguh engkau melakukan suatu perbuatan mungkar." Lagi-lagi orang itu dengan tenang berkata, "Bukankah sudah kukatakan, engkau tidak akan dapat bersabar bersama aku?" Kemudian Nabi Musa sekali lagi minta maaf. Sampai di sebuah desa, dan keduanya sudah lapar dahaga. Tetapi tidak seorang pun menjamu mereka, walaupun sudah diminta. Meskipun demikian, ketika melihat rumah yang mau roboh, Nabi Khidir memperbaikinya dengan dalih perlakuan orang desa yang tidak bersahabat tadi. Nabi Musa protes perilaku Nabi Khidir yang memperbaiki rumah itu. Protes yang ketiga, "Inilah perpisahanku dengan kau. Kini akan kuberitahukan kepadamu arti atau segala itu yang kau sendiri tidak sabar menahan diri." Dan Nabi Khidir pun menjelaskan makna apa yang dia lakukan, seperti digambarkan dalam Al-Quran. Adapun tentang perahu, itu kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Aku membuatnya cacat karena di belakang mereka ada seorang raja hendak mengambil setiap perahu dengan paksa. Adapun anak muda itu, kedua orang tuanya orang beriman. Kami khawatir dia akan memaksa keduanya terjerumus ke dalam kesesatan dan kekafiran. Maka kami ingin Tuhan memberi ganti buat mereka, atau anak yang berkelakuan lebih bersih dan lebih besar kasih sayangnya. Dan adapun mengenai tembok itu, milik dua orang yatim di kota. Di bawahnya ada harta terpendam yang menjadi hak mereka. Ayah mereka orang yang saleh. Tuhanmu menghendaki mereka mencapai umur dewasa dan mengeluarkan harta mereka sebagai karunia dari Tuhanmu. Aku tidak melakukan atas kemauanku. Itulah arti yang tak dapat kau bersabar atau melihatnya. Cerita ini sangat menarik dan ekspresif dalam pendekatan esoteris. Cerita seperti ini, seperti juga cerita Syekh Siti Jenar ini, sering dipandang sebagai cerita konflik atau ketegangan akibat orientasi yang bersifat lahiriah yang tidak sanggup menerobos orientasi batin. Maka jika kita ingin mendapatkan pencerahan rohani dalam cerita-cerita semacam ini, kita harus bisa melakukan penebusan batas atau ibrah, itibar. Kita harus melakukan tindakan menyeberang. Tidak hanya berhenti pada aspek lahiriah saja, tetapi mencoba memahami apa makna yang ada di baliknya. Dalam istilah sekarang ini dikenal istilah passing over. Penyeberangan atas simbol ini sangat penting, mengingat agama sebenarnya merupakan sistem simbol. Orang baru akan mengerti makna agama dengan benar jika sanggup menyeberangi simbol-simbol itu. Seperti kata Al-Quran, maka jadikanlah ini sebagai pelajaran, hai orang-orang yang berpandangan tajam. Atau jika diterjemahkan dalam konteks penyeberangan makna itu, karena itu menyeberanglah wahai orang-orang yang mempunyai pikiran mendalam. Menarik, dalam Quran dikatakan, itulah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat untuk manusia, tapi yang dapat memahaminya hanya mereka yang berilmu.